Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sofyan sebagai host pada siang hari ini, dan di samping saya ada Siti Purnamasari selaku narasumber yang akan memberikan informasi tentang pers pada bagian umum. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Mbak, tolong coba jelaskan tugas dari pers pada bagian umum. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Adi yang sebagai host hari ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pers bagian umum. Nah, jadi tugas bagian umumnya itu mengurus dan menyediakan kebutuhan bagi perusahaan itu sendiri, baik dari software dan maupun hardware. Nah, software sendiri yaitu kebutuhan seperti jumlah karyawan, lalu peningkatan kepemimpinan karyawan, terus kesejahteraan bagi karyawan dan juga keluarganya. Nah, sedangkan untuk hardware sendiri yaitu seperti peralatan kantor, nah seperti gedung perkantoran itu lalu alat angkut mobil untuk dinas maupun untuk operasional, dan terus ada komputer dan juga tinta, film dan lain-lain. Nah, itu kerja tugas pada bagian umum. Nah, di sini juga pada bagian umum ini semua ini dipimpin oleh kepala bagian atau yang disebut dengan manajer. Oh begitu Mbak, ada software dan hardware Mbak ya. Ya. Terus dalam pelaksanaan sehari-harinya tugas dari manajer ini apa ya Pak? Oke. Dalam pelaksanaan sehari-hari ini kepala bagian atau manajer ini kan dibantu juga beberapa staf, tidak sendiri maksudnya kan. Jadi ada tugas seperti personalia dan juga keperawatan. Nah, kalau personalia ini sendiri ia merawat tentang hardware, sedangkan keperawatan ini software. Lalu meskipun manajer ini bertanggung jawab atas bagian umum, namun dia juga harus berkonsultasi dengan redaktur. Nah, redaktur ini adalah pemimpin redaksi agar bisa memenuhi keredaksiannya dalam memproses berita. Seperti itu, Mas. Oh begitu, baik Mbak. Oh begitu ya Mbak. Jadi untuk pertanyaan terakhirnya Mbak, apakah kepala bagian ini juga merekrut karyawan? Oh ya, jelas. Jadi di bagian umum ini juga merekrut karyawan. Nah, namun kalau merekrut karyawan itu juga ada bagian-bagiannya. Seperti personalia ini, dia juga merekrut, tapi dia hanya memanggil nama-nama yang ikut seleksi karyawan. Nah, sedangkan untuk materi dan penyeleksian sendiri itu dilakukan oleh jajaran redaksi sendiri, karena jajaran redaksi ini kan lebih mengerti, lebih paham apa yang akan disampaikan, apa diberikan. Jadi seperti interview seperti itu. Nah, lalu kalau untuk pengangkatan karyawan menjadi wartawan menjadi karyawan ini dilakukan sendiri oleh ketua perusahaan, pimpinan perusahaan, atau lalu disetujui oleh pimpinan umum. Nah, terus itu terakhir juga perawatan perangkat keras ini juga bagian umum, seperti pembersihan kantor, lalu itu perawatan kendaraan, komputer, air conditioner dan lain-lain. Jadi tidak semua di bagian umum ini tidak semua tugas perawatan itu hanya merawat barang-barang saja. Jadi dia juga harus ada pengadaannya. Jadi perawat ini harus mengecek atau ada atau tidaknya perangkat keras itu. Nah, semua perangkat keras itu jika ingin perangkat keras itu maka ke bagian umum, tidak bisa langsung ke pemimpin. Misalnya dari bagian-bagian lain itu harus ke bagian umum dulu memintanya, baru disampaikan ke pimpinan oleh bagian umum gitu. Itu, Mas. Oke, cukup jelas. Oke, cukup jelas ya apa saja tugas dari bagian umum, cara kerjanya, dan tidak hanya pada bagian umum saja, banyak yang lainnya. Baik, terima kasih. Itulah wawancara singkat saya dengan Siti Purnamasari. Saya Adi Sofyan dan Siti Purnamasari pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, kami mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.